Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Silvianawati, mahasiswa STIE Putra Bangsa, jurusan S1 Manajemen, kelas 1 KSG. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang pemuda Pancasila. Ini juga salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen. Kebetulan telah hadir di sini Ketua dari Pemuda Pancasila Kabupaten Kebumen, yaitu Bapak Aris Hargiantara. Halo, selamat siang Bapak Aris Hargiantara. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mau bertanya, apa sih itu Pemuda Pancasila? Ya, terima kasih Mbak Mia. Jadi Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi kemasyarakatan. Maaf ya, saya baca ya. Jadi ini adalah untuk mensikapi atau mempersatukan diri dalam wadah sosial kemasyarakatan yang ini organisasi ini diatur dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi ini diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dengan semangat Sumpah Pemuda 45, berideologi Pancasila, berjiwa patriotik dan militan, setia dan konsekuen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu Mbak Mia. Ngomong-ngomong, boleh nggak saya bertanya? Bagian dari struktur organisasi pengurusan Pemuda Pancasila. Ya, jadi organisasi Pemuda Pancasila itu terdiri dari bahkan organisasi yang sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Ada satu orang ketua, kemudian satu orang sekretaris, kemudian ketua itu ada 4 wakil ketua yang masing-masing membidangi bidangnya masing-masing. Wakil ketua bidang 1 adalah ketua bidang organisasi, kemudian wakil ketua bidang 2 membidangi politik dan hukum, kemudian wakil ketua bidang 3 yaitu membidangi kesejahteraan sosial, kemudian wakil ketua bidang 4 membidangi perekonomian. Nah, kemudian ada satu orang sekretaris atau sekjen. Ya, dan satu orang bendara, dan masing-masing satu orang sekretaris ini mempunyai ketua-ketua bidang. Jadi ketua-ketua bidang ini nanti di bawah masing-masing ketua itu ada 19 ketua bidang yang masing-masing mempunyai sekretaris dan bendahara. Ya, jadi saya bacakan saja karena saya ada 19 yang saya belum hafal gitu. Yang pertama adalah organisasi dan kaderisasi. Organisasi dan keanggotaan, maaf. Kemudian bidang 2 kaderisasi, yang bidang 3 usaha dan dana, bidang 4 media, massa dan hukum dan humas. Kemudian bidang 5 hukum dan HAM, bidang 6 ideologi politik dan pemerintahan, bidang 7 Hankam, bidang 8 agama dan kerohanian, bidang 9 pendidikan dan seni budaya, bidang 10 peranan wanita dan kegiatan perempuan, bidang 11 pemuda, mahasiswa, pelajar dan olahraga, kemudian bidang 12 ada bidang lingkungan hidup, kemudian 13 pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, bidang 14 kesehatan dan sosial kemasyarakatan, kemudian bidang 15 perekonomian dan pengembangan usaha, bidang 16 penelitian dan pengembangan, bidang 17 pemberdayaan dan pengembangan daerah, bidang 18 hubungan eksternal, kemudian bidang 19 atau yang terakhir adalah Sarpras dan informasi teknologi. Begitu Mbak Mia. Jadi ada 19 yang masing-masing ada ketua bidangnya, ada sekretaris bidang dan ada bendahara bidang. Jadi pengurusan di Pemuda Pancasila struktur organisasinya cukup banyak. Ya. Kemudian sebentar. Kemudian ini kan kepengurusan di tingkat kabupaten yang dinamakan Majelis Pimpinan Cabang. MPC. MPC. Kebetulan saya ketua umumnya. Kemudian ini masing-masing kecamatan juga mempunyai kepengurusan sendiri-sendiri atau pengurus anak cabang.
cuma untuk struktur organisasinya boleh lebih dipersingkat sesuai dengan nanti lebih jelas, nanti bisa dilihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi yang jelas ada 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, kemudian ada wakil-wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara. Itu organisasi pemuda Pancasila ini sampai dengan akar rumput, yaitu di tingkat RT. Tingkat RT. Jauh sekali Jadi, ya Pak. dari kecamatan tingkat namanya PAC, kemudian desa namanya ranting, kemudian anak ranting, kemudian di tingkat RT. Iya. Oke, Begitu Pak. Mbak Mia. Terima kasih banyak ya Pak. Saya boleh bertanya lagi kan Iya, Pak? silakan. Organisasi itu kan mempunyai tujuan atau visi. Apa sih visi atau tujuan dari organisasi pemuda Pancasila ini? Boleh nggak saya Pak Aris memberikan sedikit gambaran dari visi atau tujuan dari pemuda Pancasila? Asas dan tujuan maksudnya. Asas dan tujuan. Iya, iya, oke. Kalau organisasi pemuda Pancasila itu berasaskan Pancasila, Mbak Mia. Oke, kalau sesuai dengan pasal 4 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi pemuda Pancasila berasaskan Pancasila. Kemudian tujuan organisasi pemuda Pancasila yaitu melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian status organisasi pemuda Pancasila adalah independen, ya, jadi tidak terikat kepada salah satu partai politik. Kalau dulu ya memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah underbow dari salah satu partai politik, tetapi kalau untuk yang sekarang organisasi pemuda Pancasila itu independen. Kemudian bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan serta latar belakang sosial politik dan berbasis sosial kemasyarakatan. Kemudian organisasi pemuda Pancasila mempunyai sifat mandiri, perjuangan atau pergerakan yang militan, persaudaraan, patriotik, inovatif, kreatif, dan kepemimpinan yang konsekuen. Seperti itu, Mbak Mia. Oke, bagus sekali ya Bapak Aris. Ada nggak rencana kerja atau rencana organisasi dalam waktu dekat atau untuk waktu tahun depan mungkin ada nggak? Ya, tentu ada, karena setiap organisasi tentu mempunyai rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu sudah kami rumuskan atau di dalam rapat kerja kepengurusan kami. Seperti itu. Okay. Kalau untuk detailnya, ya kita harus melihat nanti kami sampaikan, ya nanti kami sampaikan kepada Mbak Mia nanti secara lebih rinci nanti seperti apa. Begitu Mbak Mia. Terima kasih. Itu seputar sedikit dari gambaran organisasi pemuda Pancasila. Mungkin cukuplah sekian ya mengetahui sedikit dengan organisasi pemuda Pancasila ya Pak. Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan dengan seperti ini masyarakat menjadi lebih mengenal apa itu pemuda Pancasila yang dulu sempat dikenal pemuda Pancasila ada sarang preman ya. Tapi sekarang bahkan kami mempunyai majelis pertimbangan organisasi itu dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh yang beliau layak untuk memberikan pertimbangan secara organisatoris kepada kami pemuda Pancasila. Kemudian pengurus-pengurus kami ini juga kami tidak sembarangan. Seperti itu. Ya, selamat siang. Mungkin itu segala kekurangan saya mohon maaf Mbak Mia. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Mbak Mia, juga bermanfaat untuk masyarakat umum secara luas. Ada lagi Mbak Mia? Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Oke guys, selesai sudah ya guys. Itu mungkin gambaran sedikit tentang pemuda Pancasila. Mungkin dari saya sudah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.